Kitab Al-Hakim. Kultum bareng Abi di The Hakims. Assalamualaikum guys. Kita baru sholat. Kita barusan habis keliling-keliling rumah, lihat-lihat binatang, istirahat, sholat dulu. Nah, bersama Abi Amir Faiz Sofat nih, masih di Kitab Al-Hakim. Iya. Berbeda mungkin dengan episode-episode yang sudah pernah dilihat, tapi tetap insya Allah ada kebaikan. Intinya sih Kitab Al-Hakim itu selain lihat-lihat binatang, lihat juga seluk-beluk di rumah ini. Iya, juga. Jadi kita lagi ada di musola, Bi. Iya. Soalnya kan gini Kak Irfan, kalau kita terus-menerus syuting Kak Irfan, kan banyak orang gak sempat sholat Kak Irfan. Masa? Karena sibuk syuting. Iya, makanya kita ceritakan bahwa memang alhamdulillah dengan izin Allah kita berzina, kita istirahat untuk sholat. Ya, ya, Dan itu ya. kan lebih segar Kak Irfan. Betul. Iya. Apalagi tadi habis diberakin oleh burung gagak. Burung gagak. Iya. Jadi Abi tadi habis syuting bareng burung gagak. Oh. Burung gagak itu nempel mulu ke Abi. Iya. Kepala, ke pundak, tiba-tiba serut. Ya, udah. Abi mandi akhirnya. Alhamdulillah mandi luar biasa segar, luar Sekarang mau biasa. tidur? Sekarang kayaknya kelip-kelip karena ada kipas angin nih. Ini kalau ketemu bantal 5 menit hilang nih. Oke. Jadi Bi ini ruang musola, ruang Hmm. musola di rumah ini biasanya sih istri saya sama anak-anak saya di sini. Tapi kalau laki-laki kan di masjid. Tapi ketika seperti saat ini saya juga di sini juga sholat bareng Masya mereka. Allah. Ya itu yang pernah saya cerita bareng Abi juga ke Jalu, anak-anak yang lain. Aku selalu itunya selain store ayat hafalan, Al-Fatihah dibenerin, dikit-dikit Masya Allah. gitu. Walaupun saya belum bener juga, tapi minimal saya bisa mengajarkan apa yang saya tahu. Ini bagus banget Kak Irfan bicara tentang musola nih Kak Irfan. Kan suatu hari datang ke Rasulullah SAW seorang wanita, dia mengatakan gini, Ya Rasul, ya Rasulullah, uhibbu an usolliya ma'aka fi masjidika. Aku suka sholat bersamamu di masjidmu wahai Rasul. Langsung Nabi bersabda, Sholatuki fi masjidi hayyiki khairun min sholatiki fi masjidi ma'i. Sholatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada sholatmu di masjidku bersamaku. Lalu Nabi bersabda lagi, wa sholatuki fi masjidi baitiki khairun min sholatiki fi masjidi hayyiki. Dan sholatmu di masjid rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu. Jadi saudaraku, di rumah harus ada ruangan khusus untuk tempat sholat untuk kaum ibu. Nah, memang untuk laki-laki ke masjid Ya. dalam suasana normal, dalam suasana tidak ada wabah. seperti Ya. sekarang. Nah, maka kita sekarang Allah kondisikan karena ada wabah, maka kita dikondisikan dengan keluarga di masjid rumah sekarang. Jadi jangan sampai rumah dibikin bagus, tapi untuk menghadap Allah tidak ada space sama sekali. Ini Ya. Kak Irfan, jadi harus ada namanya masjid di baitiki, di masjid rumahmu. Siapa tahu terjadi kondisi seperti sekarang, loh kita di rumah sholatnya di mana? Jadi kita sholat di masjid rumah. Ya. Jadi itu tidak salah. Walaupun sholat bisa dimanapun, tapi kalau di Iya. rumah ada space khusus untuk sholat, alangkah baiknya. Lebih khusyuk Kak Irfan. Begitupun dengan pemilik gedung ya, Bi ya. Iya, benar. Mallnya bagus. Ya Allah, sholatnya di basement, Ya Allah, terus sedih desek-desekan, udah pada bau. Aduh, Habis tempat wudhunya juga udah pada berlumut gitu. ini Abi tiap pekan Kak Irfan ngisi khutbah Jumat. Iya. Yang dengan khutbah Jumat banyak mobil-mobil Kak Irfan. Dia sholat Jumat juga mobil-mobil itu. Di celah-celah sholat Jumat ada mobil, ada jemaah. Ya, Ya itu Allah, di digabung sama parkiran parkiran. ya itu. Ya Allah. Iya. Aduh, jadi maksudnya harus malu lah. Itu mudah-mudahan sih. Tapi sekarang juga di sisi lain banyak juga mall-mall besar bagus. Masjidnya pun, musolanya pun bagus banget, Bi. Iya. Eksklusif. Jadi Benar. hebat ya. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah Kak Irfan sudah menyediakan musola ini dan sudah Kak Irfan. Kak Irfan nggak suasana wabah, sholat di sini bersama keluarga. Ramadan bertarawih di sini Kak Irfan. Iya. Masya Allah luar biasa. Terus juga bahkan nanti kalau seumpama Kak Irfan misalnya ingin hari raya, ya sudah sholat di sini bersama keluarga. Tapi Bi, ngomong-ngomong, pahalanya gimana, Bi? Sholat di masjid dengan sholat di rumah di kondisi seperti ini gimana, Ya. Bi? Sebetulnya saudara rahimakumullah, kita tidak dosa ketika kita sholat di rumah karena kondisi wabah. Kenapa? Ada beberapa alasan. Pertama, Allah berfirman,
faman itturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma alaihi. Dalam kondisi terpaksa, kondisi darurat, kamu tidak dosa kata Allah, sepanjang memang di hati kamu tidak ada niat berbuat dosa. Ghairu baghin wala 'adin fala itsma alaihi, enggak dosa. Kenapa? Karena ini juga ajaran Allah. Tujuan syariat diturunkan hifdzun nafs, untuk menjaga jiwa. Maka kalau kita dalam kondisi darurat, tetap kita di rumah saja supaya kita tidak kena wabah. Karena kata Nabi apa? La dharara wala dirar. Tidak boleh kita menjadi penyebab bahaya bagi orang lain, juga tidak boleh kita membahayakan diri sendiri. Katanya gini, masa sama Allah nggak takut, sama virus takut. Ini kata-kata kadang-kadang berlebihan Kak Irfan. Coba, ini Nabi yang menyuruh, sallu fi buyutikum, salatlah kamu di rumah kalian. Nah, masa menuduh Nabi sih? Jangan nuduh Nabi dong. Masa ini Nabi yang ngajarin? Bukan Nabi takut sama wabah, bukan. Allah memerintahkan jaga jiwa, waspada. Nabi mengajarkan jaga jiwa, waspada. Maka kata Nabi, bukan takut. Kalau menuduh seperti ini nanti dosa menuduh Nabi. Yang kedua, Umar bin Khattab sendiri, ketika terjadi wabah, kata Umar, jangan masuk kampung itu. Kenapa? Karena di situ ada wabah ta'un. Satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberangkatkan pasukan. Nah, pasukan ini melewati sebuah perkampungan. Di kampung itu sudah menyebar wabah ta'un. Ta'un itu hanya nama kayak apa? Jadi dia bisa namanya corona atau SARS atau flu burung atau ta'un, itu sudah istilah. Dan memang Irfan itu cerita tentang wabah ini itu sejak zaman dulu sudah ada kan. Sampai-sampai seorang ulama besar namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis buku namanya Badrul Ma'un fi Fadli Ta'un. Itu apa istilahnya? Apa rahasia di balik ta'un. Karena beliau sendiri juga punya anak Irfan, termasuk korban wabah, meninggal dunia. Makanya beliau langsung, karena seorang ahli hadis, beliau yang berhasil mensyarah Sahih Bukhari, maka beliau langsung menulis buku. Isinya itu tentang apa rahasia kamu kalau dikena ta'un, kalau ada wabah seperti ini. Ternyata kata Ibnu Hajar, kamu beruntung kalau ada wabah. Kenapa? Kamu banyak di rumah, kamu benar-benar banyak ibadah kepada Allah. Terus yang kedua, kata dia, qasrul aman. Artinya kamu itu nggak punya angan-angan besar, karena sudah siap mati kamu sudah. Artinya kamu siap mati, jangan berangan besar. Kematian akan datang kapan saja. Sudah, kamu banyak berpikir, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu beliau mengajarkan dalam bukunya. Sampai seperti itu kan. Dan lockdown pun itu diajarkan di agama kita juga ya. Dan tidak boleh keluar dan tidak boleh masuk itu ya itu. Nabi sendiri kan, jadi kata Nabi, idza sami'tum bit-ta'un. Idza sami'tum bit-ta'un bi ardi fala tadkhuluha. Kalau kamu mendengar di sebuah tempat ada wabah, jangan kau masuk, lockdown. Terus wa idza waqa bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Kalau kamu di dalam sebuah tempat yang sudah ada wabahnya, fala takhruju minha, jangan kau keluar, lockdown. Oke, jadi yang memaksakan diri untuk pergi ke masjid berjamaah dan lain-lain, padahal suasana sudah lockdown seperti ini, justru introspeksi diri, jangan-jangan itu karena nafsu. Justru tidak ikut sunnah ke Irfan. Nah itu dia. Apalagi kemarin ada yang viral ke Irfan. Jadi dia datang ke masjid ramai-ramai untuk melaksanakan sholat Jumat kalau nggak salah. Terus ramai-ramai, terus karena ustadznya tidak datang, dihujat ustadznya. Ustadz apa itu? Pokoknya ustadznya dihujat gitu loh. Ya Allah, ini kan ustadz, dia sudah belajar fikihnya, belajar ilmunya, bahwa sunnah Nabi dalam suasana wabah di rumah saja. Oke, ya. Mudah-mudahan ya, ini intinya sih tidak mengurangi pahalanya. Kalau mengajar pahala, justru sekarang harus di rumah. Ketika kita rindu ke masjid, ya udah kita pendam rindunya. Ketika ini sudah dibolehkan lagi, langsung yang nggak pernah ke masjid jadi ke masjid, yang suka ke masjid jadi lebih rajin ke masjid lagi. Alhamdulillah di rumah Kak Irfan ada mushola ini, masya Allah. Kak Irfan sudah tidak usah nyiapkan lagi ruangan khusus. Jadi teman-teman yang di rumahnya belum ada tempat untuk sholat, ya bikin nih kayak rumahnya Kak Irfan, masya Allah. Ini pintunya luar biasa Kak Irfan. Iya, ini ukir dari India, ininya terus ini dari kayu jati juga. Ya senyaman mungkin lah, Bi. Iya, alhamdulillah. Insyaallah. Ya mudah-mudahan menginspirasi. Jadi gak usah besar, gak usah mewah, gak usah gimana. Yang penting siapa satu ruangan kecil juga, tapi dikhususkan untuk kita beribadah ya. Iya. Ngaji bareng anak. Itulah namanya Masjidul Bait. Masjid rumah. Ya, mudah-mudahan menginspirasi ya. Oke, terima kasih guys.
Besok jam 4 ngumpul lagi di sini. Ada tausiah nih dari Abi Amir Faisal Fat ya. Masya Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.